MAP atau disebut dengan Manifold Air Pressure merupakan sensor pada sistem EVI yang digunakan untuk mendeteksi dan mengukur jumlah udara yang mengalir pada throttle valve pada throttle body berdasarkan kevakuman yang terjadi di dalam intake manifold. Nah, MAP ini digunakan pada sistem injeksi tipe DFI. Sensor MAP terdiri dari 3 terminal dan 1 selang vakum. Selang vakum sensor MAP ini terhubung dengan intake manifold chamber. Sedangkan 3 terminal kabel lainnya itu, yang pertama ada terminal VC. Terminal VC ini merupakan tegangan input dari ECU sebesar 5 volt ketika kunci kontak di-on-kan. Nah, yang kedua itu ada terminal PIN. Nah, terminal ini merupakan output dari sinyal dari MAP dan tegangan dari nilainya ini bervariasi tergantung dari kevakuman di manifold. Nah, yang ketiga ada terminal E2, di mana terminal ini digunakan sebagai ground atau massa dari sensor MAP. Kira-kira bagaimana sih cara kerja dari sensor MAP? Nah, jadi dengan menggunakan fleksibel silikon chip di antara ruang vakum dan ruang dalam intake manifold, MAP sensor ini akan membaca dan mengukur perubahan tekanan udara yang terjadi di dalam intake manifold, kemudian diubah menjadi tegangan listrik. Silikon chip berfungsi untuk merubah tekanan sesuai dengan dari tekanan intake manifold. Nah, satu sisi silikon chip ini berhubungan dengan tekanan udara di intake manifold dan satu sisi lainnya berhubungan dengan vacuum chamber. Perubahan tekanan pada silikon chip ini karena tekanan pada ruang vakum tetap, sedangkan pada intake manifold berubah. Nah, perubahan ini mengakibatkan nilai tahanan pada silikon chip berubah. Tegangan 5 volt dari sinyal ECU ini masuk ke terminal VC, kemudian mengalir ke silikon chip. Tegangan akan kecil apabila tahanan yang terjadi pada silikon chip ini besar. Tegangan yang telah melewati silikon chip ini selanjutnya akan dikirimkan ke terminal PIN dan selanjutnya dikirimkan ke ECU. Dengan melihat grafik ini, ada hubungan antara intake manifold pressure dengan output voltage atau PIN. Tegangan PIN ini akan semakin tinggi apabila tekanan udara intake manifold juga tinggi. Peristiwa ini diperoleh saat throttle valve terbuka secara penuh. Jika kita ingin menangani kondisi MAP sensor yang diindikasikan rusak, kita harus memastikan dulu nih kevakuman intake manifoldnya itu harus berada pada nilai standarisasi ataupun spesifikasi yang telah ditentukan. Apabila kevakuman di intake manifold ini rendah dari seharusnya, itu biasanya diakibatkan karena adanya kebocoran kevakuman, kemudian juga ada sumbatan pada saluran exhaust. Nah, kondisi ini akan dibaca oleh MAP sensor bahwa mesin bekerja terlalu berat. Nah, ini mengakibatkan campuran antara bahan bakar dan juga udara ini menjadi lebih kaya atau gemuk. Apabila di dalam intake manifold ini terjadi hambatan yang disebabkan oleh kotornya kondisi dari filter udara, ini menyebabkan intake manifold mempunyai kevakuman yang lebih tinggi dari yang seharusnya. Peristiwa ini dibaca oleh MAP sensor bahwa mesin bekerja lebih ringan dari seharusnya, kemudian menyebabkan campuran bahan bakar dan juga udara menjadi lebih kurus. Saat kunci kontak diputar pada posisi on, MAP sensor harus mampu membaca tekanan udara di luar. Nah, besarnya ini sama dengan tekanan udara aktual. Sensor dari MAP ini dalam kondisi baik apabila dia bisa mampu menahan kevakuman. Nah, untuk memeriksa kevakuman ini kita perlu memeriksa kondisi selang vakum MAP sensor dari kemungkinan ada yang terjepit, sobek, atau bocor. Nah, caranya itu menggunakan vakum pump untuk memeriksa kebocoran pada membran MAP sensor.
Jika diindikasikan adanya kebocoran, maka seharusnya sensor itu harus segera diganti untuk mendapatkan kinerja yang lebih baik. Ketika map sensor ini rusak ataupun diindikasikan bermasalah, biasanya akan timbul tanda dari lampu check engine yang akan menyala. Kemudian kita akan menyetirnya menggunakan scanner untuk melihat diagnosis dari kerusakan apa yang terjadi. Kemudian kode dari DTC ini ada sebagai berikut. Pada saat putaran idle, ketika kita tiba-tiba membuka throttle valve kemudian kita menutup kembali, akan terjadi perubahan drastis kondisi pembacaan sinyal dari map sensor ini. Nah, jika tidak ada perubahan nilai, maka ini mengindikasikan kerusakan pada sirkuit map sensor. Sedangkan jika tegangan referensi yang masuk ke dalam sensor lebih rendah, kita bisa memeriksa wiring harness dan juga konektor dari kemungkinan kotor ataupun rusak. Apabila hasil pembacaan sensor ini terlalu rendah atau bahkan tidak ada sama sekali, maka kita perlu memeriksa tegangan referensi 5 volt yang masuk ke dalam sensor. Kemudian kita memeriksa kondisi ground. Kita bisa memberikan kevakuman secara langsung menggunakan pompa vakum pada map sensor dengan memberikan tegangan referensi sebesar 5 volt. Di map sensor tipe digital, output dari frekuensi ini akan cenderung meningkat, tetapi dibandingkan dengan map sensor tipe analog, outputnya ini saat diberi kevakuman akan cenderung menurun. Sinyal frekuensi dari map sensor tipe digital ini hanya bisa dibaca oleh digital voltmeter yang memiliki frekuensi function atau osiloskop. Kemudian untuk tipe analog ini hanya bisa atau kita bisa lakukan dengan menggunakan voltmeter. Oke guys, pada kesempatan kali ini aku bakalan wawancara salah satu temanku yang dia kerja di mekanik di United Tractor. Nah, siapa dia? Kita kenalan aja yuk. Nih, siapa dong? Boleh kenalan namanya? Halo, nama saya Angga Perdana Kusuma. Saya mekanik di UT atau United Tractor. Ya, karena kita lagi pandemi, jadi kita sebatas ini aja. Sebatas via Zoom aja, karena kita juga menjaga kesehatan kita masing-masing. Kita langsung mulai aja ya. Ini bicara tentang map sensor. Kalau di bengkel sendiri tuh pemeriksaan map sensor itu gimana sih? Untuk di bengkel, khususnya untuk mobil itu pemeriksaan MAP sensor bisa diperiksa menggunakan avometer. Di situ kan ada 3 terminal, input, output, sama masanya. Di situ bisa diperiksa berapa voltage-nya menggunakan avometer. Apabila tidak sesuai standar atau spesifikasinya berapa, maka intake manifold tersebut rusak dan dapat berpengaruh terhadap intake manifold, percampuran udaranya. Nah, kalau misalnya map sensor ini ternyata pengukurannya tidak sesuai spesifikasi dan biasanya kalau terjadi masalah itu lampu cek engine di mobil menyala, betul? Betul. Nah, terus akibatnya kalau tidak sesuai spesifikasi, kalau map sensor itu rusak, gimana? Sendiri pastinya banyak ya Mbak, seperti knocking, low power atau lemah tenaganya, untuk bahan bakar sendiri cepat habis, seperti itu. Iya, kalau tadi yang knocking tadi boleh dijelaskan lagi bagaimana kira-kira?
Oh, untuk knocking sendiri itu terjadi karena MAP sendiri ini kan mengatur volume udara yang masuk ke intake manifold. Volume udara nanti atau kevakuman pada intake manifold ini diubah menjadi tegangan oleh MAP ini untuk disarukan ke ECU. Tegangan ini akan mempengaruhi banyak sedikitnya udara yang dikeluarkan di ruang bakar. Apabila percampuran antara udara dan bahan bakar ini tidak tepat atau misalnya terlalu gemuk, terlalu kurus, maka pembakarannya tidak sesuai. Iya. Waktunya pun tidak tepat antara timing sama pembakarannya. Waktu yang tidak tepat tadilah yang menyebabkan fisik sama knocking, getaran yang berlebih pada mobil misalnya. Oke, berarti begitu ya. Terima kasih untuk ilmunya. Semoga bisa bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih dan sampai jumpa. Sama-sama. Sama-sama.